masalahnya memang ada keraguan yang begitu besar gitu. Nah, yang saya mau katakan begini, ini kan polisinya masih Kapolrinya itu masih Pak Sigit, ya kan? Lalu apa namanya itu ya, macam-macam lah. Dan kemarin misalnya ada Menpri, apa namanya itu, polisi yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Oke. Artinya Anda membaca ada keraguan ya, Bung Rey. Tanggapan Anda, Bung Rey? Yang saya mau katakan persis. Jadi kalau suasananya seperti ini, memang dibutuhkan transparansi yang sangat kuat dari institusi polisi bahwa mereka bekerja sebenar-benarnya objektif, yang profesional. Jokowi akhirnya takluk. Bertahun-tahun bertahan tidak mau menunjukkan ijazah asli. Melalui sang ipar dan kuasa hukum, Jokowi mengirimkan dokumen yang diklaim ijazah asli untuk diteliti di Bareskrim Polri. Sebelumnya, pihak kepolisian mengumumkan progres penelitian ijazah Jokowi sudah mencapai 90%. 10% yang tersisa adalah uji forensik digital. Dan untuk keperluan uji forensik ini, pihak kepolisian membutuhkan dokumen dalam bentuk fisik ijazah yang asli. Polisi berjanji bahwa hasil uji forensik ini akan menjadi kunci utama pembuktian keaslian ijazah Jokowi. Sekalipun 90% penelitian sebelumnya membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli, namun jika uji laboratorium menyatakan sebaliknya, maka polisi akan menjadikan uji laboratorium ini sebagai rujukan utama. Penyidikan yang kita lakukan adalah, kalau di prosentase kita sudah 90%. 10%-nya adalah uji lab. Kalau uji lab ini ternyata tidak identik, yang 90% gugur. Jadi kita menguji saat ini pemeriksaan yang kita laksanakan lain sebagainya adalah 90%. Termasuk foto dan lembaran. Termasuk foto lembaran yang didalilkan. Oleh karena kita uji semua. Uji laboratorium forensik ini tentu sesuai harapan para penggugat ijazah Jokowi. Selama ini, pihak UGM sebagai pembuat ijazah sudah menyampaikan dan membenarkan bahwa Jokowi memang lulusan UGM. Sekelompok orang juga telah muncul dan menyatakan diri sebagai teman kuliah dan siap bersaksi mendukung keabsahan ijazah Jokowi. Namun semua klaim ini ditentang oleh pihak penggugat. Ijazah Jokowi yang diupload salah satu kader PSI, Dian Sandi Utama yang diklaim sebagai ijazah asli Jokowi ternyata mengundang berbagai polemik. Sejumlah kejanggalan berhasil dibongkar ahli forensik digital Rismon Sianipar, ahli telematika Roy Suryo dan ahli anatomi tubuh Dr. Tifa. Belum lagi soal skripsi asli Jokowi yang tersimpan di perpustakaan Fakultas Kehutanan yang pernah diteliti langsung oleh Rismon Sianipar. Maka bagi penggugat, klaim kebenaran UGM dan orang-orang yang mengaku teman kuliah Jokowi tidaklah cukup untuk menjadi sebuah pembuktian bahwa ijazah Jokowi benar-benar ada dan asli. Dalam salah satu kesempatan debat di acara televisi nasional, Roy Suryo menduga bahwa pihak UGM berada di balik pemalsuan ijazah Jokowi. Maka jika pihak kepolisian dan pihak tergugat menginginkan masalah ijazah Jokowi ini tuntas, maka jalan terbaik yang harus dilakukan adalah uji forensik digital. Uji forensik digital termasuk di dalamnya adalah penggunaan jenis huruf, uji karbon untuk menentukan tahun percetakan ijazah Jokowi, uji forensik penggunaan pas foto, kesesuaian antara ijazah yang diserahkan Jokowi untuk diuji forensik dengan fotokopi ijazah yang dipakai mendaftar di KPU, baik KPU Surakarta ketika Jokowi mendaftar sebagai calon wali kota Surakarta, KPU Daerah Khusus Jakarta, dan KPU Pusat. Jika pihak kepolisian tidak bisa menuntaskan masalah ijazah Jokowi sampai ke akar-akarnya, bukan tidak mungkin masalah ini akan terus membayangi kehidupan politik Jokowi dan keluarganya. Dan penyelidikan ini akan memuaskan semua pihak jika polisi bisa melakukan pemeriksaan secara transparan. Pihak penggugat dan juga termasuk pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti, berharap penyelidikan uji forensik ijazah Jokowi tidak hanya melibatkan pihak internal kepolisian. Dibutuhkan penyelidik yang kredibel dan netral untuk menghindari dugaan pemeriksaan yang terkesan dikondisikan. Tingkat kepercayaan publik kepada institusi polisi yang sangat rendah dan ditambah fakta kedekatan institusi polisi dengan Jokowi mendorong berbagai pihak bersuara agar penyelidikan ijazah Jokowi ditangani pihak yang independen. Ya, akhir-akhir ini institusi kepolisian kembali menjadi perbincangan publik setelah sejumlah peserta dari sekolah staf dan pemimpin menengah atau Sespimen Polri menghadap Jokowi di kediamannya di Solo, di tengah polemik ijazah Jokowi yang sedang bergulir di Bareskrim dan pengadilan. Tindakan ini seolah mempertegas bahwa polisi berada di pihak yang akan selalu membela kepentingan Jokowi. Maka jika penyelidikan ijazah Jokowi hanya dilakukan oleh pihak kepolisian tanpa melibatkan pihak luar yang independen, masihkah legalitas penyelidikan itu bisa dipercaya?